Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan Nita Tania dan saya Ras Absaritina Yuda akan menyampaikan materi tentang hakikat evaluasi pendidikan. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya mengenai hakikat evaluasi pendidikan. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris to evaluation yang berarti menilai. Sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Menurut Lembaga Administrasi Negara, evaluasi pendidikan sebagai berikut. Evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi pendidikan merupakan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Sedangkan menurut Kurniawan, konsep evaluasi dalam pendidikan memiliki makna. Yang pertama, evaluasi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas epistemologi pendidikan Islam yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang diperoleh dalam proses pendidikan. Yang kedua, evaluasi ditempatkan sebagai aksiologi pendidikan Islam yang berguna untuk memberi muatan nilai dalam setiap komponen dan proses pendidikan. Dengan evaluasi pendidik dapat memetakan tingkat kemampuan peserta didik dalam suatu pelajaran. Mana peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang ataupun tertinggal. Sehingga setelah diketahui kemampuan peserta didik tersebut, pendidik dapat memberikan sebuah treatment terhadap peserta didik yang tertinggal atau yang kurang gitu ya. Peserta didik yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar dan memenuhi kekurangannya, sedangkan kepada orang yang cerdas atau yang tinggi diberikan pengayaan agar ia terus meningkatkan kemampuannya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itulah gambaran tentang evaluasi pendidikan yang dilakukan di lembaga formal di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan serta pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Allah atau Tuhannya. Kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat serta khalifahnya. Ajaran Islam yang menaruh perhatian yang besar terhadap evaluasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai firman-Nya dalam Al-Quran menginformasikan bahwa pekerjaan evaluasi merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian proses pendidikan yang telah dilaksanakan oleh pendidik. Menurut Abdul Nata mengutip dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 menyebutkan 4 hal yang dapat diketahui. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak sebagai guru yang memberikan pekerjaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, para malaikat tidak memperoleh pengajaran sebagaimana yang diterima Nabi Adam alaihi salam. Mereka tidak dapat menyebutkan nama-nama benda. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Nabi Adam agar mendemonstrasikan ajaran yang diterimanya. Yang keempat,
Materi evaluasi harusnya materi yang pernah diajarkan. Intinya, fungsi, tujuan, dan fungsi evaluasi pada pendidikan Islam adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Secara garis besarnya yang 4 tadi, pengalaman terhadap Tuhannya, terhadap masyarakat, dan terhadap hubungan sekitar, juga terhadap dirinya dengan Allah gitu. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nita. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Betapapun baiknya prosedur evaluasi yang diikuti dan sempurnanya teknik evaluasi yang diterapkan, namun apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya, maka hasil evaluasi pun akan kurang dari yang diharapkan. Nah, menurut Daryono, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, keterpaduan. Keterpaduan yang meliputi tujuan instruksional, materi, dan metode pengajaran yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah diterapkan pada waktu menyusun RPP sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa. Siswa dituntut untuk terlibat secara aktif sebagaimana yang diterapkan oleh metode belajar CBSA atau cara belajar siswa aktif. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran, maka diperlukan evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang ketiga yaitu koherensi. Dengan prinsip koherensi yang dimaksud, evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan disesuaikan dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula tidak diterima apabila alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur. Yang keempat yaitu pedagogis. Selain sebagai alat penilai, evaluasi perlu diterapkan sebagai langkah dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku secara pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi unsur siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran, yakni sebagai penghargaan bagi yang tidak atau kurang berhasil. Yang kelima yaitu akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampingkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, diantaranya adalah siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan sendiri. Hal ini dipandang perlu sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait sehingga dapat dipertimbangkan pemanfaatannya. Kemudian langkah-langkah evaluasi. Yang pertama yaitu langkah perencanaan. Meminjam istilah Trull bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas suatu kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Nah, proses perencanaan ini terkait dengan pertama yaitu upaya penelaahan terhadap tipe hasil belajar yang termuat dalam masing-masing kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum yang akan diukur. Kedua yaitu pemilihan dan penentuan teknik serta instrumen evaluasi yang tepat dan penyusunan instrumen evaluasi yang akan digunakan. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Pertama, pengumpulan data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data adalah melakukan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar jika evaluasi hasil belajar menggunakan tes, atau melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist list, interview guide,
atau kuesioner jika evaluasi hasil belajar menggunakan non-tes. Yang kedua yaitu verifikasi pengelolaan dan analisis data. Sebelum mengelola dan menganalisis data, maka perlu dilakukan verifikasi data seperti mengecek kelengkapan identitas peserta dan sebagainya. Kemudian dilakukan pengelolaan dan analisis data agar mempunyai makna terhadap tujuan evaluasi. Ada dua jenis data hasil pengukuran, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat disusun dan disimpulkan untuk mendapat sebuah kesimpulan dengan cara melakukan kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan evaluasi. Tidak diperlukan pengelolaan data secara matematis, sebab data memiliki makna apa adanya. Sedangkan data kuantitatif sifatnya numerikal, maknanya belum menggambarkan apa adanya sebelum dilakukan pengelolaan dan analisis lebih lanjut. Salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yaitu dengan statistika. Misalnya untuk menguji dan menganalisis kualitas butir soal untuk kegiatan evaluasi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu langkah tindak lanjut evaluasi. Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya, maka pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut yang konkret. Tanpa diikuti oleh tindak lanjut yang konkret, maka pekerjaan evaluasi itu kurang bermakna bagi perkembangan peserta didik serta mutu pendidikan secara umum. Tindak lanjut yang diberikan kepada peserta didik yaitu melakukan perbaikan atau remedi atau dengan penilaian. Nah, itulah presentasi dari kelompok 4 tentang hakikat evaluasi pendidikan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan. Terima kasih.